Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Bersatu Lawan Penindasan atau Petasan menggelar demonstrasi mengutuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang belakangan marak terjadi. Dalam aksi ini, massa mendukung pengesahan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Bersatu Lawan Penindasan atau Pesatan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Malang. Massa dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan menggelar aksi orasi. Dalam orasinya, massa menilai bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih cukup tinggi. Untuk itu, dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, massa aksi mendukung pengesahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud RI nomor 30 tahun 2021. Massa juga mendesak pemerintah segera melaksanakan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 karena melihat banyaknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbud 30 dinilai merupakan wadah bagi aktivis untuk melakukan pendampingan dan menangani kasus kekerasan seksual yang akan terjadi. Selain mengutuk tindak kekerasan seksual terhadap kaum perempuan, dalam aksi tersebut massa dari Petasan juga mendesak pemerintah agar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Di sini kami mendesak kepada pemerintah untuk segera melaksanakan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bukan hanya itu, juga kami menuntut untuk kembali pemerintah meninjau status rancangan penghapusan kekerasan seksual dan segera mengesahkannya. Bukan hanya itu, juga kami juga menuntut soal kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang tidak ada itikat baik dari pemerintah sampai sekarang untuk menyelesaikannya. Permendikbud itu kami dari Aliansi mendesak karena tingkat kasus kekerasan seksual dan dari Menteri Pendidikan sendiri juga sudah melakukan survei di berbagai kampus, dan hasil survei menunjukkan bahwa di dunia pendidikan tingkat kasus kekerasan seksual termasuk dalam tahap yang sangat mengenaskan gitu. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, akibat ruang kelas yang ambruk, siswa di SMK Islam Al-Ma'arif Janti, Kota Malang terpaksa belajar di tenda darurat bantuan dari BNPB. Para siswa mengeluh karena konsentrasinya terpecah saat belajar di tenda darurat. Mereka berharap sekolah tempat mereka belajar segera diperbaiki. Belasan siswa SMK Islam Al-Ma'arif Jalan Sagawe Janti, Kecamatan Sukun, Kota Malang, terpaksa harus belajar di tenda darurat setelah ruang kelas mereka ambruk. Siswa yang saat ini tengah melaksanakan ujian akhir semester harus mengerjakan soal di tenda darurat bantuan dari BNPB. Para siswa yang terpaksa belajar di tenda darurat ini mengeluh karena konsentrasinya terganggu saat pelajaran berlangsung. Mengingat sekolah mereka yang berada di pinggir jalan, sehingga suara bising kendaraan yang melintas membuat konsentrasi terganggu. Selain konsentrasinya yang terpecah, siswa juga merasa tidak nyaman belajar di tenda darurat, karena cuacanya panas ketika hari menjelang siang. Para siswa berharap agar ruang kelas yang ambruk segera diperbaiki, sehingga mereka kembali belajar dengan nyaman. Sebelumnya, pada awal Desember lalu, atap 3 ruang kelas SMK Islam Al-Ma'arif ambruk akibat hujan deras disertai angin. Diduga bangunan yang sudah tua menjadi penyebab ambruknya atap 3 ruang kelas tersebut. Dek, ini kan karena sekolahnya ambruk, akhirnya belajar di tenda. Iya. Kendalanya apa aja, Dek? Kendalanya karena ini panas ya. Kalau hawanya panas kayak gini, panas sekali, kayak mau masuk ke kelas aja gitu karena dingin kali. Kalau pagi enggak panas gitu. Berarti nggak maksimal ya, Dek, belajar di tenda ya? Iya, sebenarnya nggak maksimal juga, kan dengar suara dari jalan gitu, berisik gitu loh. Dek, Nggak bisa tenang. kondisi gedung sekolah seperti apa sih, Dek, selama ini, Dek? Sebenarnya sebelum roboh itu tenang-tenang aja, cuma kayak ya agak ada apa-apa gitu karena hujan, mungkin karena nggak kuat, bangunan udah lama jadi ambruk gitu. Kebetulan ambruknya pas malam, jadi kita masih besoknya baru diliburkan gitu, langsung diliburkan 2 hari, Jumat sama Sabtu
terus Senin langsung ujian ini di tenda. Nah ini kan kondisi ujian nih Dek, kan pasti sebenarnya butuh konsentrasi tinggi. Iya. Bisa konsen nggak belajar di tenda Dek dengan kondisi ini? Sebenarnya dibilang bisa juga enggak, dibilang enggak juga ya harus bisa gitu loh. Karena kan ya maksimalnya harus di tenda, jadi kalau dengar jalan raya ya fokus aja gitu. Harapannya apa nih Dek sebagai siswa Dek? Semoga kelas sekolahnya bisa bagus lagi, bisa kembali lagi gitu. Maksudnya kayak bisa belajarnya bisa tenang di kelas gitu, sewajarnya lah sekolah gitu. Simon Alfredo melaporkan. Membantu meringankan beban korban erupsi Gunung Semeru, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Malang Raya menyalurkan bantuan paket sembako dan pakaian kepada warga korban bencana Semeru. Bantuan berupa paket sembako dan pakaian hasil donasi dari anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Malang Raya bersama Polresta Malang dan warga untuk korban erupsi Gunung Semeru langsung disalurkan kepada warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Mobil yang mengangkut paket sembako dan pakaian dibawa ke Desa Supiturang untuk didistribusikan kepada warga terdampak. Ketua IJTI Korda Malang Raya Muhammad Tiawan mengatakan bahwa bantuan berupa paket sembako dan pakaian yang disalurkan tersebut merupakan hasil donasi dari IJTI Korda Malang dan warga. Penyaluran bantuan bagi korban bencana erupsi Gunung Semeru merupakan rasa solidaritas IJTI Korda Malang kepada warga terdampak, di mana anggota IJTI tidak hanya menyajikan berita atau informasi kepada masyarakat, akan tetapi ikut peduli terhadap masyarakat yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Ketua IJTI Korda Malang Raya juga mengajak seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama peduli terhadap bencana erupsi Gunung Semeru, sehingga dapat membantu mengurangi beban warga korban bencana tersebut. Ini merupakan aksi kepedulian kepada korban erupsi Gunung Semeru. Jadi kita bersama warga menggalang dana. Itu menunjukkan bahwa IJTI tidak hanya sekedar satu organisasi yang menaungi profesionalitas teman-teman jurnalis Khususnya Televisi, namun juga kita peduli akan bencana. Artinya ada sisi kemanusiaan kita sebagai jurnalis. Jadi tadi yang kita kirim adalah 4 unit mobil ya yang berisi sembako serta pakaian gitu. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh warga atau masyarakat, juga tentunya pemerintah untuk bersama-sama membantu atau peduli terhadap bencana erupsi Gunung Semeru ini agar beban korban juga menjadi ringan, karena banyak yang harus diberikan oleh korban ke depan, termasuk mereka anak yang harus penting untuk diperhatikan oleh negara. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang masuk ke Kota Batu mengalami peningkatan. Kondisi ini seringkali berdampak pada kepadatan arus kendaraan. Di beberapa titik jalan utama kendaraan yang melintas terlihat semakin ramai, namun sayang ramainya wisatawan masih belum berdampak pada peningkatan jumlah penumpang angkutan umum. Beginilah yang terlihat di salah satu kawasan wisata di Kota Batu. Warga masyarakat luar kota banyak datang ke Kota Batu untuk berwisata ke tempat wisata, petik apel maupun ke kawasan wisata bunga. Kondisi ini berdampak pada ramainya beberapa titik jalan masuk menuju Kota Batu. Arus kendaraan mulai ada peningkatan sehingga badan jalan di pusat kota terlihat lebih padat dari hari biasa. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Selekta, arus mulai terlihat ramai baik roda 2 maupun roda 4 yang akan menuju ke kawasan wisata di Kota Batu. Sementara itu di pusat Kota Batu, kawasan alun-alun juga terlihat hal yang sama. Kendaraan ramai melintas dan parkir di pinggir jalan sepanjang Jalan Diponegoro, Kota Batu. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Batu Bumiaji menjelaskan, pada Jumat, Sabtu, dan Minggu saat ini dipastikan arus kendaraan terjadi peningkatan. Namun sayang ramainya pengunjung dan wisatawan masih belum berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Di pintu masuk Kota Batu Jalan Patimura, terlihat arus kendaraan yang masuk maupun keluar terlihat ramai dan tidak ada jeda kosong. Ramainya kendaraan ini sampai masuk ke Jalan Dewi Sartika, Pasar Kota Batu. Tapi dibandingkan hari biasa gimana, Pak? Lebih sepi.
Hari biasa. Soal kan agak spray. Oh gitu. Banyak yang spray. Tapi kalau minggu sudah agak lumayan ya, kalau minggu. Minggu tambah malah sepi. Tambah sepi lagi Pak ya. Iya. Padahal kegiatan warga masyarakat sudah mulai ya, normal ya. Yang bunga-bunga juga rame, yang tempat wisata juga rame. Jangan rame tapi Gimana lagi ya? Ya sepi ya, jalan aja gimana lagi? jangan rame tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ada sih pengaruhnya Pak ya. Ya, ada pengaruhnya. Ya. Sekolah ada 1-2 yang lupa. Enggak ada sekolah yang sepi. Cuman nggak signifikan, belum signifikan Pak ya, belum ya. Belum standarnya. Iwan Dikmawan melaporkan. Mengevaluasi kegiatan Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Batu dan menyusun rencana program ke depan serta memilih Ketua DMI Kota Batu. Bertempat di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani Batu, dilaksanakan kegiatan Musyawarah Daerah atau Musda Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Batu yang berlangsung pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Kegiatan Musyawarah Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Batu dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko, Ketua DMI Kota Batu Haji Ahmad Marzuki, Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Jawa Timur, Ketua PCNU Kota Batu, Ketua FKUB dan para peserta Musda. Pada kegiatan Musda 3 akan ada laporan pertanggungjawaban pengurus di akhir masa bakti, pemilihan Ketua DMI Kota Batu sekaligus menyusun program kerja untuk 5 tahun mendatang. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kota Batu dan Mars DMI, serta dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Wildan Ubaidillah dan pembacaan doa oleh Ketua MUI Kiai Haji Thohir Abdullah. Dalam laporannya, Ketua Panitia Musda 3 DMI Kota Batu Mahfud Effendi menjelaskan tujuan Musda untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus 2016-2021. Memilih Ketua DMI Kota Batu untuk masa bakti 5 tahun ke depan, sekaligus rencana penyusunan program kerja. Kegiatan Musda diikuti oleh peserta dari 24 pimpinan ranting, desa, kelurahan, 3 pengurus cabang dan pengurus daerah, serta pengurus wilayah Jawa Timur. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Pimpinan Daerah DMI Kota Batu, Haji Ahmad Marzuki, berterima kasih kepada semua pihak, pemerintah Kota Batu, khususnya Wali Kota Batu, atas dukungannya selama ini, dan berharap hasil Musda 3 DMI Kota Batu akan bermanfaat bagi para jamaah, musola, dan masjid sekota Batu. Hal senada disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Umum DMI Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Haji Suhadi, yang menghimbau kepada pengurus terpilih pemuda, remaja masjid diakomodir dalam pengurusan agar para generasi muda ikut dalam mengembangkan dan kiprahnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sebelum membuka secara resmi kegiatan Musda 3 DMI Kota Batu, Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko berterima kasih kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Batu yang sudah bekerja sama dan berkiprah untuk masyarakat Kota Batu dan berharap program kerja ke depan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat Kota Batu. Musda DMI 3 Kota Batu kami laksanakan berdasarkan ADART yang sudah diputuskan dalam Muktamar 2017. Kami di daerah telah melaksanakan Musda setelah ada Muswil, prosesnya seperti itu. Di Musda ini sendiri tujuannya adalah yang pertama untuk meminta laporan pertanggungjawaban pengurus DMI Kota Batu periode 2016-2021, dan di dalam Musda ini nanti juga akan memilih ketua pimpinan daerah DMI Kota Batu yang baru periode 2021-2026. Harapan yang bisa kami sampaikan dalam pelaksanaan Musda ini adalah ke depan program DMI semakin bisa terlaksana di lapangan. Sebab di masa pandemi COVID-19 kemarin, selama hampir kurang lebih 2 tahun, program-program yang sudah disusun oleh pengurus daerah terkendala sehingga belum optimal, sehingga kendalanya adalah COVID-19. Nah, di tahun yang akan datang mulai tahun 2022 harapan kami nanti program-program yang dibahas pada Musda saat ini
bisa dilaksanakan di lapangan, baik mulai di tingkat daerah maupun nanti di tingkat kecamatan. Juga harapan kami nanti setelah musda ini di ranting-ranting terbentuk pengurus ranting DMI tingkat desa kelurahan. DMI sebagaimana tusinya adalah menjembatani apa yang menjadi kepentingan oleh pengurus-pengurus musola maupun masjid dengan jamaah, juga dengan pemerintah kota, sehingga Dewan Pimpinan Daerah bersifat menjadi penjembatan, juga kepanjang tanganan dari pengurus pusat, sehingga program-program yang kami laksanakan hasil muktamar yang sudah berkekuatan hukum. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mencari bibit potensial di bidang olahraga catur, sekaligus menjalin silaturahmi dan kebersamaan di antara awak media di Kota Batu, dilaksanakan kegiatan Catur Bahagia Pariwisata Aman, Olahraga Silaturahmi Siwo PWI Kota Batu tahun 2021, yang berlangsung pada hari Sabtu 11 Desember 2021, bertempat di salah satu tempat wisata di Kota Batu. Kegiatan Catur Bahagia Pariwisata Aman ini diselenggarakan oleh Seksi Olahraga Siwo PWI Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Koordinator Siwo PWI Kota Batu Febri Setiawan, Kepala Dinas Kominfo Kota Batu Oni Ardianto, Direktur Selekta Sujud Haryadi, serta para awak media, televisi, cetak, radio, dan online di Kota Batu. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Batu, dan pembacaan doa, serta laporan Koordinator Siwo PWI Kota Batu Febri Setiawan. Dalam sambutannya mengungkapkan, lomba catur ini diikuti oleh 35 peserta para wartawan yang bertugas di Kota Batu, dan kegiatan ini tetap menjunjung tinggi sportivitas dan juga protokol kesehatan. Sementara itu dalam sambutannya Ketua Siwo PWI Jatim Erwin Muhammad memberikan apresiasi dengan kegiatan lomba catur ini, dan pada tahun mendatang akan digelar Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan bertempat di Malang Raya, dan berharap dari lomba catur ini akan ada pecatur wartawan dari Kota Batu yang akan mewakili Malang Raya dan Jawa Timur dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2022 mendatang. Sebelum membuka secara resmi kegiatan Lomba Catur Bahagia Siwo PWI Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso memberikan apresiasi dengan kegiatan ini dan berharap kepada KONI maupun Percasi untuk lebih banyak menyelenggarakan kegiatan seperti ini untuk menjaring bibit-bibit pecatur dari Kota Batu yang akan berkiprah di tingkat regional maupun nasional. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan catur simultan antara Arya Wisang, atlet catur Kota Batu, melawan para undangan termasuk Wakil Wali Kota Batu, Ketua Siwo PWI Jatim, dan undangan lainnya. Hari ini teman-teman wartawan Siwo Kota Batu melaksanakan lomba catur yang kedua dalam rangka yaitu yang pertama mengenang almarhum Roy Mastur dari karena dia punya keinginan agar supaya catur ini terutama di Kota Batu ini bisa mendapatkan tempat dari anak-anak muda, dan alhamdulillah ini dilakukan. Yang pertama itu, yang kedua dengan dilakukannya di Taman Rekreasi Selekta ini sudah barang memberikan penyemangat kepada pengusaha masyarakat bahwa wisata di Kota Batu itu adalah aman. Ini sudah disampaikan oleh Ketua ini ada 35 wartawan di Kota Batu yang akan mengekspos, menulis ini sudah barang itu memberikan energi tersendiri, terutama yang ketika untuk Percasi Kota Batu, karena catur di Kota Batu ini belum menemukan jati dirinya, jadi pembinaannya sudah bagus, tapi belum ada atlet-atlet yang luar biasa untuk membawa harum nama baik Kota Batu. Melalui kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman wartawan ini, saya berharap memunculkan atlet-atlet catur yang luar biasa yang pada gilirannya nanti bisa membawa Kota Batu. Iwan Hikmawan melaporkan.